Studio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat datang di channel YouTube Rahmat MM. Apa kabar anak-anak semuanya? Bapak berharap kalian dalam keadaan baik, sehat, dan siap untuk belajar. Mari anak-anak kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Hari ini kita akan belajar di tema 5, masih tentang cuaca, subtema 4, cuaca musim iklim. Pembelajaran yang kedua. Mari anak-anak kita belajar dengan penuh semangat. Adapun tujuan pembelajaran yang pertama adalah kerja bakti saat musim hujan. Yang kedua, menuliskan pokok-pokok informasi. Yang ketiga, melakukan loncatan melalui genangan air. Mari anak-anak kita belajar dengan penuh semangat. Tanda-tanda datangnya musim hujan makin terlihat. Cuaca hujan dan berangin lebih sering terjadi. Penduduk desa sedang bersiap-siap menghadapi musim hujan. Kepala desa meminta warga untuk berkumpul di balai desa pada pukul 8 pagi. Kepala desa pun memberikan pengumuman. Semua warga akan melakukan kerja bakti pada hari Minggu. Kerja bakti dilakukan agar saat musim hujan tidak terjadi banjir di desa mereka. Ada beberapa pekerjaan yang bisa dilakukan saat kerja bakti, yaitu membersihkan saluran air dan bantaran sungai, menebang cabang pohon yang lebat agar tidak tumbang, membersihkan sampah di jalan desa. Setiap warga boleh memilih jenis kerja bakti yang sesuai. Nah, ini anak-anak ada gambar contoh kerja bakti dalam rangka untuk menghadapi musim hujan agar tidak terjadi banjir. Udin dan teman-teman juga ikut dalam kerja bakti tersebut. Mereka memilih pekerjaan yang sama, yaitu menyapu dan membersihkan sampah di jalan di desa. Terlihat Edo sedang memunguti sampah, sedangkan Udin memasukkan sampah-sampah ke tempat sampah. Sampah harus dibuang pada tempatnya. Jika sampah dibuang sembarangan, apalagi ke saluran air, maka bisa terjadi banjir. Sambil bekerja, mereka pun bercakap-cakap. Senang ya melihat semua warga ikut kerja bakti, termasuk kita. Betul sekali, penduduk memilih jenis kerja bakti yang berbeda, tetapi tetap bersatu membersihkan desa. Untungnya cuaca cerah, semua warga bisa ikut kerja bakti. Semua bersiap menghadapi musim hujan. Saluran air dibersihkan agar tidak banjir. Inilah pentingnya bersatu dalam keberagaman. Meskipun berbeda, tetap bersatu untuk kepentingan bersama. Menjelang pukul 10 pagi, semua pekerjaan telah selesai. Kepala desa berterima kasih kepada semua warga yang sudah ikut kerja bakti. Kepala desa juga menyampaikan pentingnya bersatu dalam keberagaman untuk kepentingan bersama. Sudahkah warga di daerah tempat tinggalmu bersatu mempersiapkan datangnya musim hujan? Ajaklah penduduk di daerah tempat tinggalmu untuk kerja bakti. Bersiap menghadapi datangnya musim hujan. Itulah pentingnya bersatu dalam keberagaman. Kerja bakti telah selesai. Udin dan teman-teman pulang ke rumah. Saat berjalan, Udin bercerita. Ia mendapatkan informasi tentang cuaca, musim, dan iklim dari buku yang dibawa oleh ayahnya. Berikut informasi yang diperoleh Udin. Perbedaan cuaca dan iklim. Definisi cuaca. Cuaca adalah keadaan udara di tempat tertentu. Cuaca diamati dalam waktu yang singkat. Keadaan cuaca mudah berubah-ubah. Contohnya pada pukul 7, keadaan cuaca di kota Bandung cerah. Angin bertiup kencang.
udara terasa sejuk. Akan tetapi pada pukul 14, keadaan cuacanya berubah. Udara makin panas dan angin bertiup tidak terlalu kencang. Definisi iklim. Iklim merupakan keadaan cuaca pada suatu daerah yang luas. Iklim ditentukan dalam waktu yang lama. Iklim bersifat stabil dan tidak mudah berubah. Iklim di suatu tempat dipengaruhi letak tempat tersebut di bumi. Iklim yang berbeda menimbulkan musim yang berbeda. Sudahkah kamu membaca teks bacaan tentang cuaca dan iklim? Informasi apa saja yang dapat kamu temukan dalam teks bacaan tentang cuaca dan iklim? Lalu tuliskan pokok-pokok informasinya pada kolom yang tersedia berikut. Nomor 1, contoh. Cuaca meliputi daerah tertentu saja. Iklim meliputi daerah yang luas. Kemudian juga nomor 2 bisa cuaca dibutuhkan pada waktu yang singkat. Kalau iklim ditentukan waktu yang lama. Atau nomor 3 bisa juga cuaca dapat diamati harian. Sementara iklim diamati selama bertahun-tahun. Nah, untuk nomor berikutnya, anak-anak mohon mengerjakannya. Di jalan desa masih terdapat banyak genangan air. Udin dan teman-teman berjalan pulang. Sesekali mereka meloncati genangan air. Terkadang loncatan mereka melesat sehingga kaki mereka basah. Udin melihat cara Beni meloncati genangan air. Udin meminta Beni mengajari mereka cara yang tepat untuk meloncat. Beni lalu mengajak teman-teman ke rumah ayah Beni yang akan mengajari mereka meloncat. Mereka pun tiba di rumah Beni. Ayah Beni sedang duduk di teras rumah. Beni meminta ayahnya untuk mengajari teman-teman cara meloncat. Ayah Beni lalu meminta Edo dan Udin untuk melepas sendalnya. Sendal mereka akan diletakkan di lantai secara terpisah. Jarak antar sendal sekitar 1 meter. Anak perhatikan baik, amati cara saya meloncat dan mendarat siap. Perhatikan gambar. Nah, ini anak-anak. Gambar contoh posisi 1 ya. Lihat saat mau meloncat. Kemudian posisi kedua, ketiga, dan keempat. Udin, Edo, Siti, dan Dayu, dan Lani mencoba meloncat sesuai gerakan ayah Beni. Sebelum meloncat, mereka melakukan pemanasan dulu. Lihatlah gerakan mereka meloncat. Dapatkah kamu meloncat seperti gerakan Beni? Lakukanlah bersama-sama dengan temanmu atau saudaramu. Lakukan secara bergantian. Demikian tadi anak-anak pembahasan kita di tema 5, subtema 4, pembelajaran yang kedua. Kita bersama-sama telah belajar tentang kerja bakti saat menghadapi musim hujan. Yang kedua, dapat menuliskan pokok-pokok informasi tentang iklim, cuaca, dan musim. Yang ketiga, kita melakukan loncatan melalui genangan air. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat ya anak-anak, dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.